juga untuk status ASN itu terdiri dari dua, yaitu CPNS P3K. Nah, untuk CPNS itu terdiri dari kita bagi menjadi dua, yaitu yang untuk umum itu kebutuhannya ada sejumlah 609.822 formasi, kemudian untuk kelulusan sekolah kedinasan itu sejumlah 6.027 formasi. Kemudian untuk kebutuhan P3K itu sejumlah 1.605.694 formasi. Kemudian kita lihat dari jenis instansi, yang pertama itu di instansi pusat. Untuk di instansi pusat itu sejumlah 429.183 formasi yang terdiri dari CPNS dan P3K. Untuk CPNS dan instansi kemudian instansi daerah kebutuhannya ada 1.037.333 formasi yang terdiri dari PNS, instansi daerah 483.500. Bapak Ibu, mungkin mohon maaf atas terganggunya paparannya. Nanti karena narasumber terhalang dengan sinyal, mungkin bisa ditunggu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Beres untuk paparannya? Jumlah 1.605.694 formasi. Kemudian kalau kita lihat dari jenis instansi, di instansi pusat itu ada 429.183 formasi yang terdiri dari CPNS sejumlah 207.247 formasi. Kemudian untuk P3K di instansi pusat itu sejumlah 221.936 formasi. Kemudian kalau di instansi daerah itu sejumlah 1.867.333 formasi yang terdiri dari CPNS 483.575 formasi. Kemudian untuk P3K di instansi daerah itu 1.383.758 formasi. Kemudian untuk sekolah kedinasan ini juga sama seperti yang di atas, 6.027 formasi. Nah, kemudian kita berbicara terkait dengan dasar regulasi kebutuhan ASN. Nah, dasar regulasinya itu ada di Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, ada di pasal 32. Yang pertama yaitu Menteri melakukan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan PJMN serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Nah, dalam hal ini Menteri Pan-RB sudah mengeluarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan perincian kebutuhan ASN. Yang mana pada keputusan Menteri
Putusan Menteri Pan-RB tersebut dijelaskan terkait dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan ASN, kemudian jenis pengadaannya itu apa saja, kemudian jabatan-jabatan yang kita buka di tahun ini itu apa saja, sudah dijelaskan di dalam keputusan Menteri Pan-RB tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN sebagaimana dimaksud di atas, itu merupakan panduan bagi instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan pegawai ASN. Jadi nanti bagi setiap instansi pemerintah yang akan kebutuhannya nanti bisa langsung merefer ke Kemenpan 173 tahun 2024 tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu instansi pemerintah menyusun rencana kebutuhan pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN tersebut. Kemudian sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang 20 tahun 2023 di pasal 32, dan juga kita melihat perkembangan yang ada saat ini untuk arah kebijakan pengadaan CASN di tahun ini, kita fokus ke 4 poin. Yang pertama yaitu tentunya kita saat ini kita masih fokus pada pelayanan dasar, yaitu khususnya tenaga guru dan juga tenaga kesehatan, karena memang demand untuk permintaan ataupun untuk kebutuhan guru dan juga kesehatan ini masih sangat tinggi. Oleh karena itu di tahun ini Menteri Pan-RB masih fokus untuk pemenuhan di pelayanan dasar ini khususnya guru dan juga tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Nah, ini sejalan dengan amanat yang ada di Undang-Undang 20 tahun 2023 bahwasanya untuk penataan ASN ini itu paling lambat sampai dengan akhir tahun ini, yaitu akhir tahun 2024. Kemudian yang ketiga yaitu merekrut talenta-talenta baru ataupun fresh graduate untuk melalui seleksi CPNS. Nah, jadi memang di tahun ini di samping kita melakukan seleksi untuk P3K, kita buka juga seleksi untuk CPNS di tahun ini. Kemudian arah kebijakan yang keempat yaitu mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan-jabatan yang terdampak oleh transformasi digital. Jadi kita sama-sama mengetahui juga bahwasanya memang teknologi dan juga transformasi digital saat ini memang sangat-sangat masif. Oleh karena itu dari perkembangan teknologi dan juga transformasi digital yang sudah dan sedang dilakukan, memang nantinya akan banyak jabatan-jabatan yang terdampak dari perkembangan teknologi ini, khususnya yaitu jabatan-jabatan pelaksana. Kemudian untuk peraturan Menteri tentang pengadaan ASN, yang mana kalau di periode sebelumnya itu kita mengacu ke Permen